Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Belakangan ini baru saja ada satu negara kecil yang ada di Amerika Tengah yang menerima Bitcoin sebagai legal tender. Apa itu legal tender? Legal tender singkatnya adalah sebagai mata uangnya. Namun, apa sebenarnya pengaruh dari langkah kecil ini kepada ekosistem Bitcoin dan kepada keuangan di seluruh dunia? Di episode ini, saya akan coba memberikan analisis saya beserta bagaimana pengaruh dari langkah kecil ini kepada keuangan yang ada di dunia ini. Simak episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share dan subscribe saja. Episode-episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di hari Senin dan hari Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapat update yang lebih banyak lagi. Di episode ini, saya akan bahas 3 hal utama yang menurut saya cukup penting untuk dibahas di hari ini. Yang pertama adalah, apa latar belakang dari negara-negara ketiga yang ada di dunia, baik di Amerika Latin, Amerika Tengah, maupun negara-negara di Afrika. Yang kedua adalah, apa efek dari langkah kecil El Salvador ini kepada negara-negara lain yang kabarnya juga ingin mengikuti langkah kecil ini. Dan yang ketiga adalah, apa efek dari langkah kecil ini kepada negara-negara adidaya yang menguasai negara-negara kecil ini seperti Amerika Serikat dan juga Eropa. Langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang dari negara-negara ketiga ini, yaitu yang ada di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan juga di Afrika. Informasi yang saya dapatkan ini bukan hanya berbasis kepada apa yang saya cari melalui mesin pencari, namun juga berdasarkan beberapa interview yang saya lakukan kepada teman-teman saya yang asli orang yang di sana, dari yang Amerika Tengah, Amerika Latin, maupun yang berada di Afrika. Seperti yang kita ketahui, negara-negara ketiga ini sering sekali dikuasai ekonominya oleh Eropa dan juga oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan mereka sangat tergantung sekali kepada negara-negara ini, dan sedikit saja perubahan yang dilakukan oleh negara-negara itu menyebabkan hal yang sangat besar kepada perekonomian mereka, terutama kepada rakyat jelata. Dikarenakan penguasaan dari negara-negara besar ini terhadap negara-negara ketiga ini, maka sedikit saja perubahan nilai tukar mata uang dari negara penguasa ini terhadap negara yang dikuasai ini bisa menyebabkan hal yang cukup besar kepada negara tersebut. Dalam hal ini tentunya inflasi. Misalnya nih, terjadi pelemahan dari mata uang lokal ini menyebabkan harga barang di seluruh negara itu akan cenderung naik. Padahal sebenarnya barang-barang itu diproduksi secara lokal dan dikonsumsi secara lokal. Namun dikarenakan penguatan dari mata uang si penguasa ini menyebabkan penduduk-penduduk sekitar lebih ingin mengekspor barang produksi mereka ke luar negeri. Hal ini menyebabkan tentunya kenaikan harga barang yang ada di daerah tersebut. Selain dikarenakan hal tersebut, pemerintahan mereka yang cukup korup dan juga bank sentralnya yang tidak becus ini menyebabkan pencetakan uang yang berlebihan, dan ini menyebabkan pelemahan mata uang mereka yang berlebihan. Tentunya dengan ada pelemahan mata uang mereka, ini menyebabkan inflasi yang gila-gilaan yang terjadi di negara-negara tersebut. Lama-kelamaan, tentunya nilai tukar mereka semakin lama semakin melebar. Saya akan coba kasih beberapa perbandingan dari beberapa perekonomian yang ada di Amerika Latin, yang tentunya negara-negara besar, dibandingkan dengan Indonesia sendiri. Untuk studi kasus ini, saya ambil 2 negara terbesar yang ada di Amerika Latin, yaitu Brazil dan Argentina. Kemudian saya akan memberikan perbandingannya dengan Indonesia. Jadi kita memiliki perbandingan yang bisa kita relate kepada negara kita sendiri. Kita lihat dari nilai tukarnya. Dari mata uang Brazil, yang mana saya ambil dari data Januari 2017 lalu, 1 US dollar setara dengan 3,2552 Brazilian real. Di mana Januari 2019 lalu, 1 dolar menjadi 3,87 real, yang mana ini berarti naik sebanyak 19%. Artinya mata uang Brazil ini secara purchasing power ataupun secara daya belinya menurun sebanyak 19%. Misalnya nih, ketika saya ingin membeli telur, katakan telur ini seharga Rp1.000 di tahun 2017, di tahun 2019 untuk telur yang sama harganya sudah naik menjadi sekitar Rp1.200. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya.
Sedangkan di Januari tahun 2021, 1 dolar menjadi 5,19 Brazilian real, yang artinya ini naik hampir 34%. Dan yang paling parah adalah ketika di bulan Mei tahun 2020, 1 dolar sempat menyentuh angka 5,88 Brazilian real. Artinya mata uang mereka hampir melemah sebanyak 1 kali lipat. Ini menyebabkan banyak sekali orang yang tiba-tiba merasa sangat miskin dikarenakan kenaikan harga yang gila-gilaan ini. Seperti yang kita ketahui, Brazil adalah eksportir kopi terbesar di dunia. Sehingga ini menyebabkan banyak dari bahan mentah mereka yang diekspor, kemudian mereka mengimpor barang jadi. Persis seperti kejadian di Indonesia 20 hingga 25 tahun yang lalu. Di sisi lain, kalau kita lihat di Argentina, di bulan Januari tahun 2017, nilai tukarnya adalah 1:15,853. Artinya 1 dolar bisa mendapatkan 15,853 Argentinian peso. Kemudian di bulan Januari 2019, nilai tukarnya berubah menjadi 1 dolar sama dengan 37,6541 Argentinian peso. Artinya mata uang mereka melemah cukup banyak. Di mana ini berarti satu buah telur di tahun 2017 yang berharga Rp1.000 naik menjadi seharga Rp2.370. Jadi itu gambarannya. Dan di bulan Januari 2021 nilai tukarnya naik kembali menjadi 1 dolar sama dengan 84,085 Argentinian peso, yaitu naik sebanyak 123%. Dan yang paling parahnya adalah di tanggal 13 Juni 2021 merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhirnya, yaitu di angka 95,1437 Argentinian peso. Ini menandakan negara tersebut sedang berada dalam kondisi yang menurut saya cukup buruk. Mari kita bandingkan dengan Indonesia sendiri. Di bulan Januari tahun 2017, 1 dolar sama dengan Rp13.519. Dan di bulan Januari tahun 2019, 1 dolar naik menjadi Rp14.381. Yang mana ini berarti mata uang dolar menguat sebanyak 6,3% terhadap rupiah selama 2 tahun itu. Dan di bulan Januari 2021, 1 dolar berada di angka Rp14.046. Yang berarti mata uang dolar melemah sebanyak 2,4%. Yang berarti mata uang rupiah terhadap mata uang dolar terbilang cukup stabil. Walaupun di bulan Maret tahun 2020 kemarin, 1 dolar sempat menyentuh angka hampir Rp16.500. Nah, kalau kita bandingkan sendiri, kita sering mengkomplain bahwa Indonesia perekonomiannya jelek, pemerintahnya jelek. Tapi berdasarkan angka nilai tukar ini, ternyata performa Indonesia tidak seburuk negara-negara tersebut. Ini sendiri menandakan bahwa sebenarnya kita terbilang cukup beruntung terlahir di Indonesia dibandingkan mereka-mereka yang terlahir di negara-negara tersebut. Setelah membandingkan negara-negara tersebut, kita bandingkan dengan Indonesia, ada beberapa aturan di negara-negara tersebut yang saya katakan cukup aneh. Yang pertama kita bahas mengenai nilai tukar mata uang mereka sendiri. Nilai tukar mata uang mereka sendiri terdapat berbagai jenis harga atau berbagai jenis nilai tukar. Nilai tukar yang jenis pertama adalah nilai tukar yang resmi yang biasa kita lihat di bank. Yang kedua adalah nilai tukar untuk orang-orang lokal mereka yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, alias yang ingin jalan-jalan. Yang ketiga adalah nilai tukar mata uang mereka di luar negeri, yang mana sedikit berbeda. Kemudian yang terakhir adalah nilai tukar mata uang mereka di pasar gelap. Kenapa bisa ada pasar gelap ini? Ternyata dikarenakan ada aturan kedua, yaitu mereka hanya dibatasi sebanyak 200 dolar per bulannya untuk menukarkan mata uang mereka terhadap US dollar. Ini kejadiannya di Argentina. Dan kalau untuk pembelian tunai maksimal hanya 100 dolar. Sehingga apabila ada yang ingin membeli lebih banyak, mereka wajib menukarkannya di pasar gelap. Hal ini dilakukan oleh pemerintahnya dengan tujuan agar mereka tidak serta-merta membeli dolar dan membuang mata uang mereka sendiri. Namun ini tampaknya tidak berjalan dengan lancar dikarenakan pemerintahan mereka yang terkenal dengan sangat korup dan tidak becus dalam mengurus negaranya sendiri. Lalu kita masuk yang berikutnya, yaitu
Apa efek dari langkah kecil yang dilakukan oleh El Salvador kepada negara-negara tetangganya yang mungkin saja memikirkan untuk menggunakan Bitcoin sebagai mata uang yang hendak diadopsinya? Namun sebelum saya lanjut, BPJS-nya dulu dong. Yang belum nyalakan lonceng dulu. Sebagai latar belakang, supaya Sobat Pintar mengerti mengapa El Salvador mengambil langkah ini, saya kasih beberapa informasi yang menurut saya yang paling penting. Di mana El Salvador sudah menggunakan US dollar sebagai mata uang mereka sejak tahun 2001. Dan yang paling parah menurut saya, lebih dari 70% dari warga El Salvador tidak memiliki akses ke perbankan. Hal ini membuat tentunya mereka lebih terkucilkan, mereka lebih tertutup, dan mereka kurang melek terhadap yang namanya uang. Tentunya suatu negara apabila ingin lebih maju, mereka harus melek terhadap keuangan. Efek utama yang bisa dirasakan oleh El Salvador dengan menggunakan Bitcoin sejak nanti September 2021 ini adalah mereka akan sedikit lebih bebas dari kekangan oleh Amerika Serikat. Dikarenakan dengan menggunakan mata uang Amerika Serikat, secara tidak langsung mereka tidak memiliki kedaulatan atas keuangan mereka sendiri. Makanya dengan menggunakan Bitcoin yang mana tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh satu entitas, satu individu, satu golongan, maupun satu negara, ini membuat El Salvador memiliki kebebasannya sendiri. Dan bukan hanya itu saja, untuk mendukung desentralisasi dari Bitcoin, Presiden dari El Salvador sendiri baru saja mengumumkan akan membangun tambang Bitcoin dengan pembangkit listrik tenaga vulkanik. Secara detailnya saya sih nggak ngerti gimana sih yang namanya tenaga vulkanik. Jadi kalau Sobat Pintar ada yang lebih ngerti, tulis di kolom komentar, nanti saya akan pin komennya. Ini membuat Bitcoin sendiri akan menjadi salah satu mata uang yang tidak kalah hijau dibandingkan mata uang lainnya. Ya menurut saya sih mata uang lainnya tidak hijau sih. Tapi ya dikarenakan masalah lingkungan sekarang lagi hot-hotnya, ya ini bisa menjadi salah satu pertimbangan juga. Dan yang menurut saya yang cukup krusial di sini adalah di mana setiap negara mencetak uang bisa saya katakan masih suka-suka hati tanpa ada batasan tertentu. Di Bitcoin sendiri pencetakan uang ini saya katakan angkanya tetap dan cenderung menurun dengan adanya halving. Jadi setiap 4 tahun sekali adanya fenomena halving di mana produksi Bitcoin per 10 menitnya akan menurun setengah. Ini tentunya membuat produksi Bitcoin makin lama makin langka. Dengan kelangkaan yang ada ini, tentunya inflasi atau pelemahan dari nilai Bitcoin ini tentunya bisa saya katakan hampir tidak ada ataupun sangat rendah sekali. Saat ini banyak juga yang mengatakan bahwa Bitcoin ini sangat tersentral di Tiongkok. Padahal jumlah penambang yang di seluruh dunia ini sudah cukup tersebar. Ditambah lagi nanti kalau ada situs penambangan Bitcoin di El Salvador. Tentunya hal ini membuat banyak negara di Amerika Latin pada khususnya dan Amerika Tengah yang mulai mempelajari apakah ini adalah salah satu langkah yang bisa membantu perekonomian mereka, membuat perekonomian mereka menjadi lebih stabil dan tidak tergantung kepada negara lain baik Eropa maupun Amerika Serikat. Hal ini disebabkan negara-negara tersebut yang berada di Amerika Tengah dan Amerika Selatan mereka masih melakukan sistem pemerintahan yang sangat korup, mereka masih kurang terdidik dan kurang terstruktur dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan menggunakan Bitcoin sendiri, ini membuat nilai uang yang mereka gunakan akan cenderung stabil. Lalu apa efek adopsi dari Bitcoin kepada negara-negara penguasa ini, baik Amerika Serikat maupun Eropa? Yang pertama, tentunya negara-negara kecil ini akan kembali memiliki kendali yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan yang kedua adalah negara-negara besar ini tentunya akan memiliki kontrol yang sedikit merendah ataupun sedikit lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dikarenakan menurunnya penggunaan jumlah uang dari penguasa ini tentunya membuat kuasa mereka terhadap perekonomian ini semakin rendah. Dan yang ketiga yang menurut saya yang cukup penting adalah ini akan menjadi use case pertama yang mana menggunakan Bitcoin sebagai unit of account ataupun satuan nilai transaksi. Tentunya menurut saya Bitcoin tidak akan mudah untuk menjadi alat tukar, namun tentunya dengan langkah kecil ini bisa membuat banyak sekali hal yang berubah, terutama di skena cryptocurrency. Jadi sebagai kesimpulannya, negara-negara kecil ini tentunya mereka ingin memiliki kedaulatan yang lebih terutama di bidang keuangan mereka.
Dengan penggunaannya Bitcoin yang tidak dimiliki oleh satu negara, entitas, individu, golongan, ataupun apapun itu, ini membuat negara-negara tersebut memiliki kendali yang lebih kuat terhadap negara mereka sendiri dan perekonomian sendiri. Tentunya terhadap kondisi keuangan dan warga mereka sendiri. Dan bukan hanya itu saja, dengan adanya inisiasi dari negara-negara ini yang bukan hanya mengadopsi, tapi juga apabila mereka ikut menambang dari Bitcoin ini akan membuat Bitcoin semakin terdesentralisasi dan tidak terpusat di Asia saja ataupun di Amerika saja. Namun ini akan membuat Bitcoin akan menjadi suatu aset yang jauh lebih terdesentralisasi lagi. Dan yang paling penting, negara-negara tersebut harapannya bisa menjadi lebih stabil dengan adopsi sebagian ataupun seutuhnya dari Bitcoin ini. Jadi gimana nih tanggapan dari Sobat Pintar? Tulis dong di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Itu saja episode hari ini. See you in the next episode and bye-bye.